kartu panitia pertama gitu. Oh, sambil nanti kartu panitia. Oke, selamat siang, good people. Ketemu lagi dalam sosialisasi kegiatan lomba HUT Kota Merauke yang ke-119 langsung dari pojok hukum. Ya, mohon maaf tadi sedikit ada gangguan teknis sehingga kami harus break makan siang. Supaya good people juga yang sementara menyaksikan dan sementara tengah menikmati makan siang bisa mendapatkan informasi kembali terkait dengan sosialisasi perlombaan jelang HUT Kota Merauke yang ke-119. Dan tentunya bersama Bapak Jeffrey Tahia, beliau adalah sekretaris Dispora dan masuk di seksi perlombaan. Didampingi Kakak Sadrak Rumbino, beliau adalah Kepala Seksi Bina Olahraga Masyarakat. Beliau juga seksi lomba. Ya, tetap semangat ya karena tadi kita udah makan siang ya. Iya, oke. Mungkin tadi ada sedikit informasi yang terputus ya, good people ya. Tapi kita akan lanjutkan kembali. Mungkin kembali lagi ke Pak Jeffrey dulu, nanti ditambahkan secara teknisnya oleh Kakak Sadrak. Ya, silakan Pak Jeffrey. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat siang untuk kita semua. Terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperingati HUT Merauke ke-119, di mana kepanitiaan telah terbentuk. Benar. Dan Dinas Pemuda dan Olahraga dikasih tanggung jawab di dalam kepanitiaan sebagai koordinator seksi perlombaan. Dan izinkanlah saya pada saat ini mewakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, saya sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga bersama nanti dengan Pak Sadrak, kami akan menyampaikan apa saja perlombaan-perlombaan yang sudah disepakati oleh panitia pada saat kita rapat kemarin. Iya. Dan mohon maaf terkait dengan perlombaan-perlombaan yang akan dilakukan ini, karena kita sekarang dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga agenda ataupun setiap mata lomba yang akan dipertandingkan atau akan dilombakan itu pun juga dibatasi, dan juga memang kita mengurangi untuk tidak mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan HUT Merauke ke-119 adalah panahan tradisional yang akan dilakukan. Itu kami merencanakan akan melakukan panahan tradisional khusus untuk mereka yang ada pada 11 kelurahan di distrik Merauke plus beberapa kampung lokal yang berdekatan dengan distrik Merauke, Nasem, dan juga mungkin akan sebagian dari Kuper ataupun Urum, Wanigap, Nanggo, dan Matara. Dan itu juga pesertanya kita batasi, jumlah pesertanya kita batasi. Kemudian yang berikut lomba kebersihan atau K3 antar kelurahan. Dan untuk lomba K3 ini memang kami fokuskan pada 11 kelurahan yang ada di dalam distrik Merauke. Itu nanti teknisnya akan disampaikan oleh Pak Sadrak terkait dengan agenda yang sudah kita rencanakan. Lalu juga untuk lomba video kreatif. Lomba video kreatif ya. Lomba video kreatif ini itu pun juga nanti akan dilakukan, dan kami akan beri ruang untuk siapa saja yang mau mendaftar terkait dengan lomba video kreatif. Mohon maaf, mungkin untuk panahan tradisional kami sampaikan bahwa jadwalnya tanggal 12 Februari. Kemudian untuk lomba K3 tanggal 15 Februari. Dan lomba video kreatif tanggal 16 Februari. Lalu yang berikut adalah lomba cipta lagu. Lomba cipta lagu, ini lagu berbahasa daerah Marin, yang nantinya akan ditranslate, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berarti oleh penciptanya harus dinyanyikan dalam bahasa Marin ya. Dan juga dalam bahasa Indonesia. Oh iya. Ini menarik, tapi juga pasti cukup berat juga ya, karena waktu yang disiapkan.
agak mepet sekali ya, Iya. Pak Jeffrey. Iya, untuk lomba cipta lagu memang dilaksanakan nanti tanggal 16 Februari. Kemudian yang berikut adalah lomba badminton atau bulu tangkis. Iya. Untuk lomba badminton atau bulu tangkis ini direncanakan nantinya akan dilaksanakan antara tanggal 11 ataupun tanggal 12 sampai dengan tanggal Iya. 17 Februari 2021, dan ini yang akan mentekel atau akan mengkoordinir kegiatan untuk bulu tangkis atau badminton ini adalah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Pemkab Kabupaten Merauke, yang dalam hal ini nanti Pak Paino, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang akan mengkoordinir untuk pelaksanaan itu. Iya. Lalu untuk bermotor, untuk lomba bermotor ini waktunya memang belum ada penyampaian dari yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya adalah Ikatan Motor Indonesia. Ini ya. Iya, atau ini Iya. dalam hal ini nanti Pak Kabak Umum, Pak Lister Hutapea yang akan bersama dengan teman-teman di ini yang akan mengkoordinir pelaksanaan lomba bermotor ini. Iya. Jadi ada 6 mata lomba, ya, ada 6 mata lomba yang nantinya akan dilakukan, dan dari 6 mata lomba ini kami akan menghandle di Dinas Pemuda dan Olahraga adalah 4 mata lomba tadi. Iya. Jadi lomba panahan, lomba panahan. K3 atau kebersihan, lomba video kreatif, dengan lomba cipta lagu bahasa kemarin. Ya, mungkin untuk sementara itu jenis mata lomba yang akan dipertandingkan atau akan dilombakan dalam rangka hari ulang tahun Merauke yang ke-119. Oke. Itu garis besar kegiatan lomba memang tidak terlalu banyak ya, Bapak ya, yang untuk mengisi rangkaian HUT Merauke yang ke-119 ya, karena situasi pandemi COVID ini ya. Berarti nanti teknisnya Kakak Sadra bisa menjelaskan, karena pasti ini menarik sekali dan memang menjadi informasi juga buat masyarakat ya. Silakan Kakak. Ya. Kakak Ipar. Oh, ya. Terima kasih Ipar. Jadi Ipar kelihatan hari ini cantik. oh iya, ini jadi ingat lagu Ipar Ipar. Itu masuk lagu daerah kan? Iya, Bukan? itu sebenarnya lagu daerah asal dari Biak, tetapi sudah dinasionalkan. Kenapa saya bilang dinasionalkan? Karena dari daerah lain mereka nyanyi dengan logatnya mereka, tetapi ciri khas itu tetap ada kata insos di situ. Berarti kan orang Biak gitu Ipar ya. Orang dia terdepan, ada orang Ambon di sebelah. Iya. Ya, inilah kekayaan Indonesia ya. Oke. Iya. Ya, dan kita patut bersyukur sebagai warga masyarakat hidup dan tinggal di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini, dengan menghargai keberagaman suku yang ada. Ini juga suatu pencapaian bagi Pemda Kabupaten Merauke ya, Bapak ya. Amin, benar sekali. Dan betapa bangganya kita bisa menyambut HUT Merauke yang ke-119 dalam situasi yang sangat kondusif sekali. Oke, silakan lanjut di teknisnya nih, pasti masyarakat ingin mengetahui lebih mendetail. Silakan. Ya, terima kasih warga masyarakat Kota dan Kabupaten Merauke yang kami kasihi, sakot bekai, sakot kai, satu hati, satu tujuan. Itu dasar dan kunci dari semua yang kita laksanakan. Benar. Ketika bahasa itu dicanangkan, maka semua orang Merauke harus melaksanakan kegiatan apapun, tetapi kita tetap mengikut pada moto yang ada. Iya, dan prokes kan? Prokes. Ya. Kami akan menyampaikan hal-hal teknis berkaitan dengan lomba-lomba yang dilaksanakan ini, dan seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jeffrey Tahias selaku Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga, tapi juga bisa disebut sebagai koordinator lomba. Iya. Ya. Yang pertama tadi panahan. Pertama-tama kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua masyarakat ketika panahan yang dilaksanakan tahun ini tidak seperti tahun-tahun kemarin. Benar. Kenapa? Harus kita mengerti juga bahwa
kita sekarang berada dalam keadaan pandemi COVID-19 yang mewabah. Karenanya kegiatan-kegiatan ini berjalan, tetapi sudah tentu di dalam aturan yang diharuskan dan kita harus mengikuti aturan-aturan itu. Di antaranya yang lebih utama adalah protokol kesehatan. Karenanya seperti kampung-kampung yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jifri, Panahan ini melibatkan 11 kampung. Dari Kampung Wasur kami akan ambil 5 orang. Terus dari Kampung Buti kami akan ambil 5 orang. Dari Mopa juga 5 orang, Mopa Lama. Kemudian Kampung Payum 5 orang. Kemudian Kampung Gudang Arang 5 orang, Kampung Mangga 2 Kimam 5 orang, dan Kelapa 5 orang. Kami akan ambil 5 orang, dan kami berharap untuk ketika nanti besok atau lusa kami akan turun ke masing-masing kelurahan. Data-data nama-nama tersebut sudah diserahkan kepada kami. Toh juga kalaupun nanti pada saat pelaksanaan baru ada yang mendaftar, tetapi kita tetap pada target yang sudah diputuskan bersama. Lalu pelaksanaan akan dilaksanakan di depan kantor bupati, tepatnya di kapsul waktu. Nah, kenapa kita ambil di sini? Kapsul waktu kan ada pagar di luar. Jadi ketika mereka yang masuk harus mengikuti aturan protokoler kesehatan yang ada. Sehingga benar-benar mereka yang masuk ke dalam itu sudah mengikuti pemeriksaan yang nanti akan dilakukan oleh seksi kesehatan. Sehingga di dalam itu hanya peserta lomba saja dengan dewan juri. Ofisial apa semua mungkin kita di luar. Di luar. Iya. Berarti izin kakak, berarti termasuk penonton juga kami di luar. Penonton semua di luar. Kemungkinan pers kami akan izinkan, tetapi tentunya lewat prokes. Artinya kita menjaga keselamatan semua, keamanan, tapi juga kesehatan. Itu kaitannya dengan lomba panahan. Kemudian selama mereka mengikuti lomba, kami juga siapkan bahan kontak, makan juga disiapkan, sehingga dari pagi jam 9 sampai selesai mereka tidak hanya panah toh, tapi ada istirahat, ada makan, ada minum, ada sirih, pinang, kapur, karena itu sudah harus dan dari sononya sudah terjadi sedemikian. Berarti target totalnya itu untuk yang lomba panahan tadi kalau dihitung dari tiap kampung 55, targetnya itu kita hitung 150 peserta itu harus selesai dalam 1 hari. Selesai dalam 1 hari. Biasanya kalau 150 menurut pengalaman yang ada dari jam 9 paling sampai jam 3 atau jam 4 selesai. Kemudian kenapa kita ambil di tempat terbuka juga? Ya mudah-mudahan Tuhan sayang waktu tetap cuaca bagus sehingga panas, ya kita semua keringat-keringat di dalam saja tidak apa-apa. Ya itu berkaitan dengan lomba panahan. Kemudian dari lomba panahan ada juga yang tadi disampaikan lomba kebersihan, keindahan, dan ketertiban K3. Nah, lomba ini kami laksanakan di tingkat kelurahan dan kami mengharapkan kepada para lurah untuk mereka mewakilkan di lingkungan kelurahannya, entah itu RT, siapa-siapa yang nanti akan mengikuti lomba tersebut. Nah, tujuannya bahwa kalau ketika ada kebersihan, ketika ada keindahan, ketika ada ketertiban, ya mudah-mudahan kehidupan bisa berjalan dengan baik, kesehatan juga bisa dijamin, karena sekarang ini musim-musim panas, musim hujan. Barometer juga ya. Benar sekali. Prokes kita juga kan lingkungan yang bersih dan sehat juga itu kan menjadi indikator juga ya. Jadi ketika sehat betul.
Tapi ngomong-ngomong jurinya nanti dari mana ya? Iya. Untuk prokes lagi apa? Lomba ketiga ini. Iya. Untuk lomba ketiga ini jurinya kami ambil dari TNI Polri. Oh, TNI Polri. Iya. Kenapa? Kenapa dari TNI Polri? Biar independen. Oh, Tidak begitu. memihak sana, Iya. tidak memihak sini. Iya. Karena kalau dari pegawai ya, apalagi kita di bagian timur, ini saya punya saudara yang lurah di sini. Ini saya punya tante yang ada di sini, jadi mau tidak mau. Tapi juga kriteria penilaian itu kami ngambil kriteria penilaian yang sifatnya nasional. Iya. Nanti tinggal dengan kami briefing dengan mereka yang juri ini, lalu diserahkan sama mereka, keputusannya oke. Mereka ya. Iya. Dan itu tepatnya tanggal 16. 16 untuk itu Iya, ketiga ya. untuk ketiga. Dan jurinya mobile ya. Jurinya Berapa mobile. jurinya berapa orang? Jurinya ada 5 orang. Oh, 5 orang. Itu 5 dari TNI Polri. TNI Polri. Berarti Nanti darat, ada udara. kami hanya mendampingi aja. Ah, iya. Iya. Jurinya dari TNI Polri. Dia Iya, biar fair ya. fair. Iya. Nah, itu berkaitan dengan lomba ketiga. Kemudian ada lomba cipta lagu perorangan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa lomba cipta lagu perorangan ini tujuan pertama adalah kita punya banyak seniman juga. Kita punya banyak seniman di Merauke sini. Nah, biasanya mereka hanya cipta lagu, kemudian lagu itu mungkin hanya diputar, tapi kemudian tidak terekspos. Iya. Ya, kadang untuk kalangan sendiri. Iya. Nah, kali ini kami coba untuk hobi-hobi mereka itu bisa Artinya disalurkan. bisa mengakomodir hobi membuat lagu Ya, ya. betul sekali. Oke. Nah, itu pasti ada tema-tema tertentu. Benar. Ya, jadi untuk lagu-lagu, tapi lagu kali ini yang kita minta itu karena Merauke 119 tahun ini itu dibawa tema Merauke adalah rumah kita, mari bersatu menjaga dan membangun bersama. Nah, dari tema yang ada ini ada beberapa poin yang merupakan bagian dari visi misi tema tersebut, yang nanti mereka buat lagu, tetapi hal-hal itu harus ada masuk di dalam bait-bait lagu tersebut, ya, unsur-unsur Lagu itu tersebut. juga menjadi kriteria Ya, penilaian juga. yang pertama itu tentang pembangunan di segala bidang yang sedang berjalan di Kabupaten Merauke ini. Lalu yang kedua itu tentang kearifan lokal, kaitannya dengan budaya yang ada, terlebih dan terkhusus budaya orang Marin yang ada di atas yang punya tanah ini yang sekarang kita diami. Lalu yang berikut tentang kerukunan hidup antar masyarakat dan umat beragama yang berada di Kabupaten Merauke ini. Kemudian tentang apa kekayaan yang berada di atas bumi Hanimah ini, baik laut dan darat. Lalu yang terakhir adalah pensyukuran. Kenapa kami bilang pensyukuran? Dari semua ini kan Tuhan yang memberikan itu. Wajib kita berbuat sesuatu dan harus kita mengucap syukur. Nanti terserah mereka mengekspresikan itu dalam bentuk kata-kata di dalam lagu. Nah, itu. Ini artinya lomba cipta lagu HUT Merauke ke-119 yang harus diadaptasi, maksudnya dengan bahasa lokal ya, dan seperti bahasa Marin ini hanya untuk orang Merauke saja kah atau terbuka untuk siapa saja? Iya, untuk semua yang berada di atas tanah ini Di Merauke, di Kabupaten Merauke ini. Tapi ini yang menjadi pertanyaan dan kami belum memberikan jawaban kepada mereka karena kami harus koordinasi dengan pihak tim juri. Sampai saat ini untuk lomba cipta lagu perorangan itu dari Jayapura 2 orang, dari Manokwari 2 orang, dari Sorong 1 orang. Jadi sudah ada yang tertarik ya, justru dari luar Merauke. Dari luar Merauke. Di Manokwari itu 1 orang di Manokwari kotanya,
satu orang di Ransiki, dan kalau tidak salah Ransiki itu masuk Kabupaten Mondama. Ini berarti informasinya menggemaskan. Iya, karena kemarin kami share juga lewat WA, lewat Facebook. Menggunakan semua fasilitas media ya. Oke. Jadi ya rupa-rupanya kita tarikan. Kemudian dari Kurik juga mereka sudah sekitar 6 orang sudah mendaftar. Dari Kurik. Kurik. Luar biasa. Cewek-cewek cantik lagi. Tadi tahu dari saya tahu karena memang mereka kirim data-data. Kirim data lewat WA baru. Waduh, ini cewek cantik-cantik. Aduh, kakak. Bisa kita kasih yang cantik-cantik di luar. Kakak ini siaran langsung. Lawan baca. Aduh. Iya. Iya, jadi itu rupa-rupanya ada peminatnya. Oh, kalau gitu ikut daftar juga. Bisa juga. Jadi itu lomba cipta lagu. Kemudian ada satu lagi yaitu seperti tadi sudah disampaikan bahwa lomba membuat video kreatif. Membuat video kreatif ya. Nah, lomba video kreatif ini juga temanya seperti yang tadi saya sampaikan itu, jadi satu tema untuk lomba video kreatif dan lomba cipta lagu. Cuma bedanya bahwa lomba video kreatif ini kan mereka harus buat gambarnya. Jadi itu juga seperti yang tadi, tetap mengacu pada tema yang ada, yaitu Merauke adalah rumah kita, mari bersatu menjaga dan membangun bersama. Kemudian beberapa poin yang tadi seperti pembangunan di segala bidang, kearifan lokal kaitannya dengan budaya, kerukunan hidup antar umat beragama, kekayaan alam dan kesyukuran. Ada yang diakomodir lewat lagu, ada yang berupa audio visual dalam video kreatif. Oke, untuk juri-jurinya sendiri nih untuk lomba lagu dan video. Iya, mungkin sebelum saya sampaikan untuk juri, masih lomba video kreasi tadi. Ini saya sampaikan untuk warga masyarakat bahwa jenis pembuatan videonya adalah jenis dokumenter. Dokumenter, kemudian durasi pembuatannya, durasi waktunya 15 sampai 30 menit. Lalu format videonya minimal 720p. Itu formatnya. Ya, untuk perangkat yang dipakai bebas. Kamera video, kamera foto, atau HP dan lain-lain. Nah, waktu penjurian ini tanggal 17 itu direncanakan. Berarti video ini dikirim langsung ke sekretariat? Ya, kami berharap untuk nanti besok ada technical meeting. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 11 bertempat di Dinas Pemuda Olahraga. Itu technical meeting untuk lomba cipta lagu, lomba video kreasi, dan lomba kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Jadi ini sekaligus kami sampaikan juga sebagai undangan resmi bahwa tanggal 11 jam 9 pagi sampai selesai di Dinas Pemuda Olahraga akan dilangsungkan meeting untuk 3 kegiatan tersebut. Iya. Dan pasti untuk saya yakin kalau untuk lomba cipta lagu dan video kreatif ini kan juga pasti sasarannya untuk anak-anak muda ya, yang punya kreativitas itu tadi. Jadi untuk anak-anak muda generasi Z ini harus dimanfaatkan. Berarti ini bagian dari sumbangsi kita juga untuk Kabupaten Merauke. Benar. Nah, mungkin tujuan juga dari lomba cipta lagu dan pembuatan video kreatif dokumenter ini. Yang pertama, lomba cipta lagu ini kami mengharapkan untuk nanti pada saat penilaian lagu yang terbaik, lagu itu akan dipakai untuk setiap pada lomba-lomba hari-hari besar di Merauke. Lagu itu dipakai untuk diperlombakan. Jadi menjadi lagu lomba. Tapi juga jadi lagu lomba kita mensosialisasikan bahasa Marin lewat lagu itu. Oke lah, nanti tetap bahasa Indonesianya ada, yang kedua lagu bahasa Marinnya. Itu untuk jenisnya itu bisa terserah dari yang menciptakan ya. Mau yang slow atau gembira atau apa itu kembali ke
tinggal nanti mereka sendiri tema-tema apakah lagu mau, acara gitu bisa. atau mau lagu ambil dia sedikit juga bisa, Lagu-lagu ayak-ayak atau mau buat dia dalam bentuk goyang-goyang dangdut juga bisa. tergantung kreativitas Tergantung ya. kreativitas Kakak nih saja. macam kayak semangat sekali kalau bilang lagu gitu. Mas tidak tahan itu. Kakak tertahan. Maksudnya tertahan untuk melihat Iya. lomba ini dimulai ya. Ya, kami Oke. sangat mengharapkan untuk kita punya anak-anak muda yang sehingga ya mereka mampu lewat lagu-lagu yang nanti mereka ciptakan ini kemudian bisa jadi lagu-lagu masyarakat Iya. Kota Merauke, tapi juga ya ketika kita punya lagu-lagu macam yang kemarin-kemarin itu sampai di Papua ini kan semua terkenal. Jadi kita juga mengharapkan lewat momen ini Iya. kita punya anak-anak ini bisa mampu buat lagu-lagu yang Iya. kemudian mungkin yang saya sampaikan juga mengenai mereka punya hadiah untuk video dokumenter itu juara 1 mendapat uang pembinaan tunai 3.500.000. 3.500.000. Ini kayaknya tadi saya udah lihat tadi uang tunainya. Iya, panitia sudah bawa-bawa. Kemudian juara 2 itu harus dikasih lihat biar semangat. bisa. Terus juara 2 itu 3 juta. Juara 3 itu 2.500.000. Juara 4 itu sekitar 2 juta. Iya, artinya itu bentuk apresiasi ya bentuk dari pemerintah kepada warga masyarakat ya. Lalu itu video dokumenter. Lomba cipta lagu ini dia punya lebih tinggi. Berapa kita? Juara 1 5 juta. Juara 1 5 juta untuk lomba cipta lagu. Oh, sebentar saya harus karang dulu. Kamu ikut, panitia juga boleh ikut, tidak boleh. Bisa juga. Tidak boleh Masalahnya kan 5 juta. Oh, 5 juta tidak boleh KKN. Iya, juara 2? Juara 2 4 juta. Juara 3 3 juta. Juara 4 2 juta. Juara 4 2 juta. Berurut. Oke. Jadi begitu. Luar biasa. Kami berharap untuk mereka tidak melihat kepada besarnya nilai, tapi semangat, hobi yang disalurkan itu demi untuk membangun Merauke ini ke depan. Oke, luar biasa kakak. Sadrak sudah menyampaikan teknisnya ya. Iya. Oke, kembali ke Pak Jeffrey, mungkin ada hal-hal lain yang mau ditambahkan terkait dengan persiapan kegiatan lomba ini, Bapak? Iya, baik. Terima kasih Bapak para pemirsa. Mengingat waktu pelaksanaan lomba kita ini memang waktunya sangat terbatas sekali, dan sementara informasi-informasi yang terkait dengan perlombaan ini sudah kami sampaikan lewat RRI dan juga sudah kami sampaikan juga lewat Facebook yang ada, dan ini sudah ada yang mulai respons terkait dengan kegiatan ini, dan kami berharap walaupun waktu kita ini sangat sempit sekali, kita berharap untuk lomba ini betul-betul terutama kita punya anak-anak muda, mari silahkan kreasi-kreasi, imajinasi yang ada pada anak-anak muda bisa disalurkan lewat lomba cipta lagu ataupun lomba video kreasi yang ada. Sehingga kita berharap mereka bisa kembangkan apa yang menjadi Tuhan sayang gitu, talenta juga yang dimiliki oleh mereka yang nantinya bisa mereka kembangkan. Dan untuk yang panahan maupun lomba kebersihan, kita berharap juga untuk Bapak Lurah bisa menyampaikan terkait dengan lingkungan yang akan nantinya dijadikan tempat pada saat dilakukan penilaian oleh tim juri yang ada. Jadi penekanan kami di sini karena mengingat waktunya memang yang sangat-sangat singkat sekali, kami berharap proaktif dari kita semua untuk bisa ada dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan dari mata lomba yang sudah kami sampaikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Silakan Kakak Sadra, ada yang mau ditambahkan? Mungkin kaitannya dengan lomba bermotor
Iya, Ya, silakan. lomba bermotor ini atau road race ini akan dilaksanakan di sirkuit di Oh, SP9, iya, iya. sirkuit Fregep. Nanti dilaksanakan di sana. Eh, Kalau tidak salah sekitar tanggal 23 atau 27 di sana. Ya, kami berharap untuk anak-anak muda yang punya kemampuan karena itu juga bagian dari Iya, IMI dalam iya. rangka mencari Bibit-bibit. bibit. Ya, karena kita targetnya bahwa PON besok ini bermotor dilaksanakan di Merauke sebagai tuan rumah. Karenanya mau tidak mau kita harus punya sekitar 1 atau 2 pembalap yang tergabung juga dalam eh, tim tim Papua. Oh, saya dengar-dengar bukannya Kakak Sadrak juga Aduh, pembalap. waktu itu foto memang saya gaya di atas motor tapi Kakak ini talenta, bisa nyanyi, bisa semua-semua ya, aduh. sampai lomba motor juga. Ya. Oke, berarti nanti dari juri dari yang lomba bermotor itu dari IMI sendiri, Ya, Iya. itu teknisnya diatur oleh ini. Ini. oleh IMI ya. Jadi untuk anak-anak muda juga ya yang punya passion, hobi, talenta untuk bermotor, jadi lombanya juga diakomodir ya. Iya, benar. Oke. Kami, Sama bulu kemudian tangkis ya. bulu tangkis ini juga Oke. kami juga mengharapkan untuk kalau bisa ada pembinaan lewat bulu tangkis ini, jadi mungkin Oke. kalau bisa yang usia-usia dini, usia muda itu yang Iya, dimainkan iya, supaya mereka punya prestasi ke depan Iya. iya. bisa Ini baik. jadi bibit juga kan ya. Iya. Kemudian ada satu lomba yang dibuat oleh RRI, yaitu lomba mengucapkan selamat kepada Oh ya, lomba ucapan selamat ucapan ya. selamat. Oke. Itu langsung dibuat oleh mereka di RRI. Ya, ini juga kami berharap untuk bisa berjalan baik. Iya. Dan kita punya anak-anak muda nih kan Iya. yang pintar-pintar baca, jadi Iya, iya. Baca apa? Betul. Baca media sosial. baca media sosial. Asal jangan baca media tapi media yang ada itu yang tidak baik. Jangan kode. Iya. Iya. Jadi ada untuk kreativitasnya, ada juga olahraganya gitu ya. Jadi ya paling tidak itu bisa mewakili lah Iya. jadi dari setiap generasi genre ya bisa terlibat dalam lomba-lomba yang memang sudah disiapkan oleh panitia HUT ke-190 ke-119. Memang pasti apa yang diharapkan oleh warga masyarakat seperti kayak beberapa waktu lalu ada karnaval atau pasar murah atau yang lain-lain itu tidak bisa terlaksana karena situasi pandemi Covid ya Bapak ya. Iya. Tapi dengan hal yang mungkin sudah coba diusahakan dan dikerjakan oleh panitia sedapat mungkin itu bisa maksimal dan euforia HUT Kota Merauke-nya tetap terjaga. Spiritnya nih yang paling penting ya. Oke, sebelum kita akhiri ada closing statement dari Pak Jeffrey dan Bapak Syafa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dan juga dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami juga mohon dukungan, semoga semua agenda yang sudah dipercayakan ini dapat kami lakukan. Dan juga kami memang berharap untuk kerjasama baik terhadap lomba yang nantinya akan dilakukan oleh rekan-rekan ini maupun di PBSI dan juga partisipasi daripada masyarakat untuk lomba-lomba yang lain yang tadi sudah kami jelaskan. Tadi walaupun memang waktunya sangat singkat sekali, kami berharap supaya semua bisa terlibat dengan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang saat ini memang menjadi acuan buat kita semua. Demikian, terima kasih. Oke, Kakak Sadrak. Itu terakhir saja kegiatan semua ini untuk membangun Merauke. Karena kita tetap mengacu pada tema yang ada, yaitu Merauke adalah rumah kita. Mari bersatu menjaga dan membangun bersama. Saya jaga kau jaga saya, kita orang baku jaga semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, saya jaga kowe, kau jaga saya. Oke, baik.
Mari kita orang saling menjaga. Ipar, ipar. Ipar. Nanti kita lanjut setelah Terima ini. kasih. Oke, terima kasih good people for watching untuk sosialisasi kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bapak Jeffrey Tahia, Kakak Sandra Kumino. Saya Winona undur diri dari Pojok Hukum. Selalu di Pojok Hukum. Bye-bye.